Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Wati Suara dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama Wati Suara di channel Wati Suara. Kali ini Wati Suara mengajak sahabat Wati Suara semua untuk membahas bareng Wati Suara mengenai soal kemampuan teknis guru untuk semua mapel. Nah, ini adalah soal yang terdapat pada soal P3K tahun 2021 berdasarkan FR dari teman-teman kita yang telah mengikuti tes P3K gelombang 1 kemarin. Nah, bagi yang lagi mempersiapkan diri untuk menghadapi gelombang 2 dan gelombang 3, yuk belajar bareng Wati Suara di channel Wati Suara. Oke, kita lanjut membahas soal pertama. Pandangan belajar sebagai perubahan tingkah laku yang relatif permanen merupakan pandangan belajar yang dipergunakan oleh teori belajar. A. Behaviorisme, B. Dognitivisme, C. Kognitivisme, D. Konstruktivisme, E. Destruktivisme. Nah, kalau berbicara tentang teori belajar, kita harus menggarisbawahi yang ada di A, B, C, D, dan E itu yang ada teori belajarnya adalah pilihan A sama pilihan D. Namun kita harus tahu beda pilihan A dengan pilihan D, kata kuncinya apa. Di soal ini terdapat kata kunci perubahan tingkah laku. Nah, pandangan belajar yang menggarisbawahi perubahan tingkah laku itu adalah teori belajar behaviorisme. Makanya yang ditandai di sini yang menjadi jawaban yang tepat adalah behaviorisme. Gitu. Jadi kalau perubahan tingkah laku pada siswa, pada individu itu merupakan teori belajar dari behaviorisme. Kalau konstruktivisme itu adalah kata kuncinya proses belajar individu, kemudian proses pembentukan pengetahuan. Nah, di sini Wati Suara kasih keyword ya atau kata kunci. Kalau behaviorisme perubahan tingkah laku manusia, kalau konstruktivisme itu adalah teori belajar yang menekankan kepada proses pembentukan pengetahuan daripada siswa itu sendiri gitu. Kalau dognitivisme apakah itu teori belajar? Bukan. Dognitivisme, kognitivisme, dan destruktivisme itu bukanlah teori belajar, tapi itu hanyalah istilah yang mana masing-masing istilahnya udah Wati Suara kasih pengertiannya ya. Dognitivisme itu pengecoh jawaban, kognitivisme itu proses belajar individu, kemudian destruktivisme juga pengecoh jawaban gitu. Jadi jawaban yang tepat untuk teori belajar yang menggarisbawahi perubahan tingkah laku adalah behaviorisme. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan langkah-langkah pembelajaran berikut. Siswa dibagi dalam kelompok. Setiap siswa dalam kelompok mendapat nomor. Nah, garis bawahnya adalah siswa mendapat nomor. Kemudian guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan setiap anggota memahami jawabannya. Guru memanggil salah satu nomor siswa. Artinya apa? Yang digarisbawahi di kelompok ini adalah penomoran siswa. Masing-masing siswa dapat nomor yang berbeda, kemudian digabung menjadi dalam satu kelompok. Per kelompok itu mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan setiap anggota kelompoknya itu memahami jawabannya. Dan guru memanggil salah satu nomor siswa. Artinya yang dipanggil bukan nomor kelompok, tapi nomor siswa yang ada di kelompok. Nah, artinya siapapun anggota kelompok nanti harus siap untuk menjelaskan ke depan atau presentasi ke depan gitu. Kemudian nanti diberi tanggapan dari kelompok lain, kemudian guru menunjuk nomor lain untuk menyimpulkan pembahasan materinya. Nah, kira-kira pernyataan di atas adalah sintak dalam model pembelajaran apa? Nah, kita lihat nih pilihan jawabannya. A. Student Team Achievement Division atau STAT, B. Jigsaw, C. Number Head Together, D. Team Teaching, E. Problem Based Learning. Nah, yang menjadi kata kuncinya tadi adalah setiap anggota kelompok mendapatkan nomor, kemudian setiap anggota kelompok harus mengetahui semua jawaban, dan yang dipanggil acak nantinya adalah nomor dari masing-masing anggota kelompok. Artinya, model pembelajaran yang kita pakai itu adalah number head together gitu. Nah, kita lihat kata kunci masing-masing dari option jawaban kita. Kalau model STAT itu kelas dibagi beberapa kelompok, kemudian nanti di akhir pembelajaran kelompok itu sebagai pengukur kompetensi siswa kita mengadakan kuis setiap pertemuannya. Kalau Jigsaw, mereka ada kelompok kecil dan kelompok ahli. Nanti kelompok ahli itu
bergabung dengan masing-masing kelompok kecil untuk memberikan penjelasan pemahaman kepada anggota kelompoknya. Kalau NHT, nah itu dia, setiap anggota memiliki nomor kepala masing-masing dan ikut berpikir bersama kelompoknya. Tim teaching, nah kalau tim teaching ini memiliki lebih dari satu guru nih yang masuk ke dalam kelas, artinya ada kolaborasi pengajar. Kemudian kalau PBL, problem based learning, itu pemusatan pada permasalahan nyata dan penyelesaian terhadap permasalahan tersebut. Seperti itu. Oke. Dah, kita lanjut ke soal nomor 3. Howard Gardner berpendapat bahwa pada diri peserta didik memiliki kecerdasan yang beraneka ragam yang dikenal dengan multiple intelligence. Berikut ini yang tidak termasuk jenis multiple intelligence menurut Howard Gardner adalah: A. Kecerdasan musikal dan logikal matematik. B. Kecerdasan linguistik dan kinestetik. C. Kecerdasan intrapersonal dan spasial. D. Kecerdasan spiritual dan emosional. E. Kecerdasan interpersonal. Jawabannya adalah yang D. Kenapa? Karena menurut Howard Gardner, kecerdasan itu terbagi menjadi: pertama, kecerdasan bahasa atau linguistik. B. Kecerdasan visual dan spasial. Yang C-nya kecerdasan musikal, logika matematika, interpersonal, intrapersonal, kinestetik, naturalis, dan eksistensial. Sedangkan yang tidak ada di sini itu adalah yang mengenai spiritual dan emosional. Kenapa? Emosional tadi kan ada ya, tapi spiritualnya nggak ada di sini. Jadi yang tidak termasuk itu adalah yang D. Kalau interpersonal ada, intrapersonal ada, linguistik, kinestetik ada, musikal dan logikal ada. Berarti jawaban yang tepat yang bukan termasuk adalah yang D. Gitu. Oke, kita lanjutkan soal nomor 4, penerapan aturan kedisiplinan di sekolah yang berkaitan dengan pemberian reward dan punishment. Nah, yang menjadi kata kunci di sini adalah reward dan punishment. Merupakan perwujudan dari teori belajar apa? A. Konstruktivisme. B. Behavioristik. C. Kognitivistik. D. Konektivistik. E. Realistik. Nah, keywordnya tadi behavioristik berarti perubahan tingkah laku yang berasal dari stimulus dan respon yang didapatkan anak atau yang diberikan kepada anak. Maka jawabannya yang tepat reward dan punishment itu adalah B. Behavioristik. Kalau si konstruktivisme itu lebih kepada proses pembelajaran interaksi siswa dengan guru, sedangkan kalau pemberian reward dan punishment itu kan pengalaman yang diberikan oleh guru kepada siswa selama proses pembelajaran gitu. Jadi jawaban yang tepat yang B ya. Yang nomor 5, dalam pembelajaran yang berbasis konstruktivisme, guru lebih banyak berperan. Nah, kalau konstruktivisme tadi kan garis bawah konstruktivisme itu adalah proses ya. Proses siswa memahami atau proses pembelajaran siswa, proses individu siswa dalam belajar. Nah, jadi kalau proses belajar individu siswa, maka guru sebagai apa perannya dalam kelas? Nah, guru itu sebagai fasilitator, kolaborator di dalam kelas, dan inspirator. Jadi guru tidak lagi sebagai pusat perhatian di dalam kelas. Guru hanya mengarahkan siswa, menginstruksikan siswa, mendorong siswa untuk mampu berpikir, untuk mampu menemukan. Kemudian guru menginspirasi siswa untuk bisa mencari ide-ide yang kreatif gitu. Nah, itulah yang dinamakan dengan teori belajar konstruktivisme. Jadi siswa memang membentuk sendiri ilmu pengetahuannya, menemukan sendiri ilmu pengetahuan yang harus mereka pahami. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan untuk teori belajar berbasis konstruktivisme. Jadi jawaban yang tepat, guru berperan sebagai fasilitator. Nah, kata kuncinya ini ya, konstruktivisme, peran guru adalah membantu agar proses konstruksi pengetahuan peserta didik berjalan dengan lancar. Oke, untuk sesi kali ini video mengenai kemampuan teknis guru kita cukupkan sampai di sini. Cukup 5 soal dulu. Perlahan-lahan kita membahas soal-soal yang keluar di kemampuan teknis. Mudah-mudahan teman-teman semua terbantu dan teman-teman semua mau mengikuti setiap perkembangan channel ini dengan cara subscribe agar update selalu dengan video-video terbaru dari Wati Suara. Karena Wati Suara selalu memperbaharui channel-channel ini dengan video-video terbaru mengenai perkembangan dunia pendidikan. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share serta komen.
materi apa yang harus Wati Suara sajikan untuk sahabat Wati Suara semuanya. Karena Wati Suara hanya ingin lebih bermanfaat bagi sahabat Wati Suara semuanya di luar sana. Ingat, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Mari kita saling berbagi, apapun itu mengenai dunia pendidikan. Terima kasih bagi yang udah dukung channel ini. Dan bagi yang belum dukung channel ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.